Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Stephen Chandra. Nama saya Dava Najmi Alwan. Nama saya Samsuri. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai jurik daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali programming, booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, memprosesan data, menyimpan data, dan sumber daya lainnya. Konsep sistem operasi. Yang pertama itu ada software yang mengatur hardware. Yang kedua ada software yang mengatur software atau program lain. Yang ketiga ada manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer, seperti mengatur memori, printer, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai kernel, yaitu program yang terus-menerus running selama komputer dihidupkan. Yang terakhir, mengatur keamanan komputer. Di sini ada modul atau komponen dalam OS. Yang pertama, modul manajemen proses. Yang kedua, modul manajemen memori. Yang ketiga, modul manajemen I/O. Yang keempat, ada modul manajemen sistem berkas. Yang kelima, ada manajemen penyimpanan sekunder. Yang keenam, modul manajemen sistem proteksi. Yang ketujuh, modul jaringan. Yang kedelapan, Command Interpreter System. Manajemen proses. Proses adalah program yang dieksekusi memerlukan sumber daya. Contoh, waktu CPU, memori, file, I/O, device. OS bertanggung jawab dalam yang pertama ada create dan delete, baik proses user maupun sistem. Yang kedua ada suspend dan meneruskan proses. Yang ketiga, mendukung mekanisme sinkronisasi proses. Yang keempat, mendukung mekanisme komunikasi proses. Yang terakhir, mendukung mekanisme penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori merupakan array susunan word atau byte dalam jumlah besar. Tiap word atau byte mempunyai alamat sendiri. OS bertanggung jawab dalam yang pertama ada keep track, bagian mana dari memori yang sedang digunakan dan oleh siapa. Yang kedua, memiliki program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, alokasi dan alokasi ruang memori. Terus di sini ada manajemen sistem berkas. Berkas file adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya berkas dipresentasikan program dan data. OS bertanggung jawab dalam pembuatan dan penghapusan file. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung manipulasi file dalam direktori. Yang keempat, pemetaan file dalam secondary storage. Yang kelima, ada backup file dalam media yang stabil. Manajemen I/O sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh, user menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada CD-ROM dan flash disk. Komponen OS untuk sistem I/O. Yang pertama ada penyangga, menampung sementara data dari ke perangkat I/O.
Yang kedua ada spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O supaya lebih efisien. Yang ketiga, menyediakan driver. Manajemen secondary storage, backup main memory non volatile. Data dan program disimpan dalam secondary storage, penyimpanan sekunder disk. OS bertanggung jawab dalam yang pertama pengelola ruang kosong dalam storage, yang kedua alokasi penyimpanan, yang ketiga penjadwalan disk. Sistem proteksi, mekanisme untuk mengatur atau mengendalikan akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau user ke sumber daya yang ada di dalam sistem komputer. Mekanisme proteksi yang pertama dapat membedakan pemakaian yang sah, authorized, yang tidak sah, unauthorized. Yang kedua, spesifikasi kendali yang dikenakan. Jaringan distributed system. Distributed system sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor-prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi sebagai pengatur protokol dalam komunikasi data, menentukan strategi-strategi menangani masalah-masalah komunikasi, mengatur network file system. Dengan adanya shared resource, yang pertama itu peningkatan kecepatan komputasi, yang kedua peningkatan penyediaan data, yang ketiga meningkatkan reliabilitas andalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Samsuri. Command Interpreter memungkinkan sistem berkomunikasi dengan user melalui perintah-perintah, menjalankan proses yang telah didefinisikan beserta parameternya, kemudian melakukan respon. OS menunggu perintah atau instruksi dari user atau command driven. Contoh-contoh command interpreter. Yang pertama, command line interpreter atau CLI. Yang kedua, shell atau command interpreter. Sistem sangat bervariasi dalam suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya DOS, Windows, dan lain-lain. Layanan operating system, eksekusi program, load program user ke memori dan menjalankannya atau run. Operasi-operasi I/O penggunaan tidak bisa mengendalikan I/O secara langsung atau untuk efisiensi dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Dan yang terakhir, manipulasi file system atau read, write, create, dan delete. Layanan operating system, komunikasi antar proses, yaitu baik yang run di komputer yang sama atau berlainan via jaringan. Implementasi melalui shared memory atau message matching. Yang kedua, error detection, yaitu menjamin komputasi yang benar dengan mendeteksi error, antara lain CPU, memori, I/O, disk, atau user program. Layanan OS internal. Dalam layanan OS internal ini ada 3, yaitu resource allocation. Alokasi resource bagi sejumlah user
atau job yang running pada saat yang sama. Yang kedua, accounting, mencatat jumlah pengguna yang menggunakan sumber daya dan jenis sumber dayanya. Yang ketiga, protection, menjamin agar semua akses ke sumber daya terkendali. Contohnya yaitu menyediakan password jika akan akses sumber daya. Sistem program, menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Dapat dikategorikan antara lain, yang pertama itu manipulasi berkas atau file, yang kedua informasi status, yaitu tanggal, jam, jumlah memori, disk, dan lain-lain. Yang ketiga, modifikasi berkas. Yang keempat, mendukung bahasa pemrograman, yaitu kompilator, assembly, dan interpreter. Yang kelima, loading dan eksekusi program. Yang keenam, komunikasi, yaitu menyediakan mekanisme komunikasi antara proses, user, dan sistem komputer yang berbeda. Sistem call, permintaan yang dilakukan oleh proses aktif melalui software interrupt atau exception untuk mendapatkan layanan kernel. Single prosesor menjalankan satu instruksi setiap waktu. Jika sebuah prosesor yang berjalan di user mode dan membutuhkan layanan sistem, harus melakukan sistem call, yaitu contohnya membaca data diri file. OS kemudian mengenali keinginan proses dengan memeriksa parameter yang diberikan oleh proses. 3 metode untuk passing parameter antara running program dan OS. Yang pertama, melalui register. Yang kedua, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Dan yang terakhir, menyimpan parameter atau push ke dalam stok atau oleh program, dan pop of parameter pada stack atau oleh OS. Jenis sistem call. Proses control, yaitu load, execute, create atau terminate proses, get atau set proses, atribut, wait, dan lain-lain. Yang kedua, file management, yaitu create atau delete file, open atau close, read atau write, get atau set file, atribut, dan lain-lain. Yang ketiga, device management, yaitu request atau release device, get atau set device, atribut, dan lain-lain. Yang keempat, information maintenance, antara lain get atau set time, dan lain-lain. Yang terakhir, communication, yaitu create atau delete connection, send atau receive message, dan lain-lain. Struktur sistem operasi. Monolith. Yang pertama itu monolith, yang kedua layered atau berlapis, yang ketiga virtual machine, yang keempat microkernel, yang kelima oxokernel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dava Najmi. Monolitik yaitu struktur sederhana. OS ditulis sebagai kumpulan prosedur. Masing-masing dapat memanggil prosedur yang lain jika dibutuhkan.
Struktur monolitik. Yang pertama, main program atau prosedur yang memanggil service prosedur. Kedua, sekumpulan service prosedur yang menangani sistem call. Tiga, utility prosedur yang mendukung service prosedur. Layer atau berlapis. OS dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Lapisan paling bawah, perangkat keras. Lapisan paling atas, antar muka pengguna. Contoh struktur layer The Technische High School at Eindhoven. Operating System pertama level 5 operator atau user, level 4 user program, menangani kompilasi, eksekusi, dan printing user program. Level 3 I atau O manajemen, level 2 operator sampai proses communication. Level 1 memory management, alokasi memori untuk proses. Untuk level 0 prosesor allocation dan multiprogramming, menentukan alokasi proses ke CPU, menangani interupsi dan perpindahan proses atau sebagai schedule. Untuk selanjutnya, virtual machine. Implementasi software dari sebuah mesin komputer yang menjalankan program seperti mesin secara fisik. Duplikat dari mesin sebenarnya, masing-masing virtual machine mempunyai prosesor, memori, dan sumber daya lain secara terpisah di dalam suatu mesin host. Contoh VM software antara lain Virtual PC, VMware, VirtualBox. Microkernel. Kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi, perangkat keras sederhana, dan menggunakan aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna. Exokernel. Exokernel yang hampir tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.